Halo sahabat Daily, ketemu lagi di vlog aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily kali ini dimulai dari aku masuk kerja. Seperti biasa sahabat Daily, aku itu hampir masuk shift 2 atau masuk siang. Sampai di booth aku langsung beres-beres dan aku mau coba elap semua debu yang nempel di booth aku. Ini meskipun dibersihkan setiap hari, tapi memang selalu ada debunya karena memang ruangan terbuka seperti ini tuh cepet banget ketempelan debu. Sambil aku beres-beres booth aku, bersih-bersih semuanya, aku mau sapa dulu untuk para penonton aku. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, diberi keberkahan dan rezeki yang lancar. Amin. Nah, ini sesuai judulnya. Jadi kali ini tuh aku mau diajak makan enak dari kerjaan aku. Dan untuk acaranya ambil dari jam istirahat karena memang ini momennya lagi puasa. Jadi mereka ngadain acara sekalian buka bersama, yaitu menjelang maghrib. Bersih-bersih boothnya hampir selesai, lanjut aja videonya aku persingkat. Gak terasa akhirnya udah pukul 5 sore, akhirnya aku scan kartu istirahat dan kita semua siap-siap untuk menuju tempat acaranya. Sebelum kita keluar dari kerjaan wajib dicek body dulu sama LP Security. Nah, ini kita udah sampai aja di tempat acaranya karena memang ambil untuk tempat makannya tuh nggak jauh dari tempat kerjaan. Jadi cukup jalan kaki aja kita udah bisa sampai di tempat makan ini. Alhamdulillah untuk waktu maghribnya sudah tiba dan juga makanan pun tiba. Akhirnya kita menikmati makanan yang sudah disediakan. Sebetulnya di momen acara ini aku tuh lagi nggak puasa karena kebetulan aku lagi PMS sesuai dengan video yang kemarin aku share. Jadi sayang banget untuk buka bersama kali ini tuh vibesnya kurang dapet. Videonya aku persingkat, ini aku sudah sampai di rumah karena tadi aku habis diajak makan enak dari kerjaan. Ceritanya aku mau bales ke suami dan anak-anakku biar mereka makan enak juga. Ini suami aku lagi nyisirin anak kedua, ya beginilah dia kalau disisirin. Aku juga bingung sama anak kedua aku, kenapa dia tuh nggak betah banget disisirin, makanya harus bener-bener dirayu dulu baru mau. Nah, ini aku udah siap-siap mau jalan ke tempat makan yang dituju sama anak aku. Dia maunya katanya tempat makannya harus ada perosotannya. Akhirnya aku turutin aja maunya dia biar dia seneng juga makannya. Aku tuh kalau mau yang ada mainannya paling pilihannya antara M, K, atau P ya. Nah, pas aku mau ke brand K ternyata tutup. Akhirnya ya udah kita mampirnya ke brand P. Jadi jujur aja kalau mau makan ayam yang ada tepungnya itu aku lebih suka sama rasanya brand K ya. Jadi bener-bener dia tuh spesialis banget crispy chicken. Tapi nggak tahu sih kalau menurut sahabat Daily gimana, karena menurut lidah aku tuh yang aku rasain ya kayak gitu. Jadi ayamnya brand K tuh dari tepung sampai dalam-dalam ayamnya tuh aku ngerasa kayak bumbunya meresap gitu. Dan satu lagi saus ya, kalau aku juga sama ngerasain brand lain, aku cuma cocok sausnya brand K. Nah, ini aku jadi curhatnya kepanjangan, anak aku lagi asik main ya. Sebetulnya ini cuma satu perosotan aja, gak tahu kenapa ke anak-anak tuh kayak happy banget aja gitu ya kalau makan sambil main. Ini aku suka ya sama desainnya si brand P tuh kayak bagus aja gitu ya. Jadi ya udah aku videoin aja. Nah, ini menu makanannya yang aku pesen paket bertiga karena anak aku nggak mau makan nasi. Jadi pilihannya dia ambil makan burger. Dan aku juga bungkus buat anak aku di rumah. Ini tuh aku masih kenyang, anak aku so sweet banget malah nyuapin aku lah, bapaknya malah ikut-ikutan nyuapin aku juga. Alhamdulillah untuk makannya kita hampir selesai. Akhirnya video aku percepat. Ini aku udah di rumah dan ini di videonya aku lagi siap-siap untuk masak makan sahur ya. Walaupun sebetulnya masih sama, yang sahur masih suami aku aja. Dan ini aku sebelum masak mau cuci piring dulu, walaupun cucian piringnya nggak banyak. Aku itu sebetulnya lagi bingung banget mau masak menu sahur apa karena kebetulan stok makanan di kulkas itu udah hampir habis yang kemarin aku cerita di video sebelumnya.
videonya. Tadi pulang dari tempat makan, aku minta mampir ke tukang sayur, ternyata udah tutup. Minta diajak ke pasar, suami aku bilang langsung pulang aja. Karena suami aku itu tahu di kulkas masih ada satu stok telur. Dan kebetulan tadi pas jemput aku juga suami aku dapat hampers dari customer yang isinya tuh sembako, ada Indomie. Jadi dia request untuk dimasakin Indomie pakai telur aja. Dan ini kebetulan karena stok nasi habis. Tadi kan aku lagi nggak puasa, jadi tadi siang itu aku makan sama anak pertama aku. Sebetulnya seneng ya, aku tuh nggak puasa ada temennya di rumah. Tapi kok ngerasa kayak nanti pas gantinya tuh males gitu ya. Aku tuh kalau lagi enak puasa bawaannya pengen puasa terus kalau bisa sampai full sebulan, karena ya itu kalau udah ada yang jebol buat mulainya lagi tuh agak les. Jangan ditiru ya sahabat daily, aku cuma berbagi cerita aja. Oke, lanjut fokus ke videonya. Di sini aku udah selesai cuci piringnya. Ini aku lagi lap-lapin sinknya biar bersih. Sahabat daily gimana nih? Udah mau deket lebaran, apakah sudah membuat kue kering? Kalau aku sendiri sudah buat kue kering, aku cukup buat nastar aja karena memang itu yang paling disukain anak-anak dan keluarga aku. Selain nastar biasanya aku juga goreng kacang. Nah, untuk goreng kacang itu belum karena belum ada waktunya dan akunya juga masih mager. Gak berasa ya aku kebanyakan cerita, taunya kerjaan aku udah mau selesai aja. Berarti aku mau lanjut masak beras karena berhubung nasi udah habis di Magicom. Nah, ini langsung aja aku ambil berasnya karena aku mau cuci dulu. Kalau masak beras aku nggak banyak karena aku masih pakai Magicom aku yang kecil, itu ukuran 800 ya, jadi 0,8 liter. Belum lama minggu-minggu kemarin itu aku udah sempet beli rice cooker merek Philips yang menunya lumayan banyak. Cuma memang belum sempet aku unboxing. Mungkin kalau ada kesempatan waktu aku unboxing bikin video kali ya. Aku selalu usahakan untuk nyuci beras nggak di panci si Magicomnya, karena kalau aku nyuci di panci Magicom aku takut ada goresan yang membuat lapisan teflonnya itu malah jadi rusak. Jadi ini yang biasa aku lakuin, makanya kenapa Magicom aku yang 0,8 liter ini sangat awet, masih bisa dipakai sampai udah mau 7 tahun, yaitu karena aku itu orangnya mikirin gak mau sampai tergores untuk lapisan si pancinya. Kendalanya karena dia kapasitasnya kecil cuma 0,8, berarti nggak ada 1 liter, makanya aku putusin buat beli pemasak nasi yang baru. Tentunya dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 1,8 liter ya, karena anak kedua aku itu sekarang makan nasinya udah lumayan banyak, agar akunya juga nggak ngerasa nyuci beras atau masak nasi terus. Ini nyuci berasnya udah selesai, langsung aja berasnya aku taruh ke panci Magicomnya. Dan di sini aku kalau masak nasi nggak pakai takaran air, jadi sekiranya aku rasa cukup airnya udah gitu aja, dan alhamdulillah selama aku masak nasi nggak pernah gagal ya. Oke, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jadi kalau udah ada nasi di rumah itu gampang banget, tinggal mikirin lauknya apa. Sahabat daily ada yang sama nggak? Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di daily vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum.